آله وصحبه والتابعين والتابعين إلى جميع الصالحين والمسلمين المخلصين والمشايخين وأساتذتنا حسن يجعل زوال وصول المؤمنين وإلى جميع أبنائنا وأمهاتنا وصلنا بمنزلهم ياسين وصولهم أبوهما وإلى جميع من عانى هذا المهد لمصالحه وإلى الذين منهم ولمن جعلنا الله وإياهم ومتمسكين بالقرآن والسنة من المشاهدة شيخ الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم halaman 63 nih. Enggak bangga di wajah. Al-babul hadi wa salatun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wa salatun. Imkanu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam yaqata. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. 1. Soal: apakah mungkin seseorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar? Jawab: melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar mungkin dan dapat terjadi. Para ulama menjelaskan banyak ahli marifat yang dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kemudian dapat melihat dalam keadaan sadar dan terjaga. Dan mereka dapat bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang maslahah bagi mereka. Tidak akan mengingkari hal ini kecuali orang yang telah dibutakan mata hatinya. Para ulama menjelaskan seseorang yang pernah melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, maka dia akan melihat dalam keadaan sadar dan terjaga, walaupun sekejap menjelang meninggal dunia. Tambihun, Al-Imam As-Suyuti berkata, dari beberapa hadis yang ada dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW hidup dengan jasad dan ruhnya. Beliau dapat bertindak sesuai yang beliau inginkan di seluruh penjuru dunia dan alam malakut. Keadaan beliau tidak berubah seperti sebelumnya sebelum wafat, dan beliau menghilang dari semua pandangan seperti malaikat. Tapi apabila Allah menyingkap tabir dari orang-orang yang dikehendakinya, maka dia akan melihat dalam rupa sebelum wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Para kiai, para ustaz, para jamaah ngaji. Alhamdulillah, menikah kita akan membahas tentang melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Dengan arti kita yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, kita tidak menangi Rasulullah, apa mungkin bisa melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, kelihatan nyata? Jadi ini tidak membahas di zaman sahabat yang jelas-jelas hidup sezaman, tapi membahas tentang orang-orang yang tidak pernah menemui Kanjeng Nabi, tapi apa mungkin beliau melihat, kita melihat untuk Rasulullah dalam keadaan sadar. Nah, dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada dasarnya hal ini menjadi perbedaan pendapat ulama.
Ada ulama yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah terlihat dalam keadaan sadar, tidak mungkin. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu mungkin. Jadi mayoritas kebanyakan ulama mengatakan mungkin. Dan dalam tulisan di sini saya mengikuti tulisannya Habib Z Ibrahim Smith yang menyatakan itu mungkin. Kalau nggak ada kitab khusus masalah ru'yatun Nabi yaqadatan, melihat Nabi dalam keadaan sadar, bainal mujizin wal mani'in, antara orang yang memperbolehkan atau yang menganggap itu tidak mungkin. Ini kitab khusus itu karangan Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i, orang Yaman. Alhamdulillah beliau masih hidup, dan saya pernah ketemu sama beliau waktu saya di Tarim, dan saya berbincang-bincang sama beliau dan minta ijazah terhadap semua karangan beliau, termasuk kitab Ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kodotan, jadi tentang melihat Nabi dalam keadaan sadar. Di sini diterangkan tadi itu mungkin terjadi, dan para ulama banyak yang menjelaskan ini, khususnya ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu ahli basirah, orang yang mata hatinya itu bersih. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada basor, ada basirah. Kalau basor ini penglihatan mata, kalau basirah mata hati. Pastinya basor itu akan terbatas oleh ruang, ya, dan keadaan. Jadi kalau jenengan melihat ke depan, maka mungkin akan terbatas tembok itu. Di belakang tembok juga tidak tahu. Kalau pakai mata. Dan juga melihat lingkungannya juga terbatas, kanan kirinya. Di belakangnya aja jangan sudah tidak tahu. Itu kalau pakai basor, pakai mata. Tapi coba pakai basirah, mata hati, maka disitulah mata hati itu akan lebih luas pandangannya, bisa menembus sesuatu yang secara dohir itu terhalangi dan tembus. Ini kalau mata hati. Contohnya gimana? Contohnya adalah jenengan mimpi. Mimpi itu yang gerak itu bukan mata jenengan, tapi mata hati jenengan. Kadang-kadang jenengan dikasih alamat apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dikasih alamat apa yang akan terjadi di lingkungan. Itu kemungkinan mata hati itu bisa lebih luas. Mata ini di antara contoh kecil. Tapi mata hati yang dalam keadaan sadar, ini kalau hatinya tidak bersih tidak bisa. Jadi kata para ulama, ada pepatah gitu, at-taqwa babud dzikr. Takut kepada Allah itu adalah pintu zikir. Ini dengan pertanyaan. Takwa adalah pintu zikir. Maksudnya apa? Orang akan zikir sungguhan kalau dia takut sama Allah. Berarti dengan zikir itu tidak takut karena Allah. Berarti zikir itu patut dipertanyakan. Zikir apa? Karena takut sama Allah. Atau berharap sama Allah, kangen sama Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada kangen sama Allah. Ada keinginan mendekat diri sama Allah. Ini namanya zikir yang sungguhan. Kita kan rata-rata zikir niku lek sepepet. Harus tujuan itu rezeki macet, di utang akeh baru balik bayar. Ngono itu ya sapi, tapi berangkat itu keliru saja. Nih berangkat zikir itu harus
atas dasar kesadaran kita ingin mendekat sama Allah. Tapi kalau betul salah tiang-tiang sing mamane dalam keadaan ruwet kok balik ke Allah itu ya sapi. Tapi sebenarnya iling pangeran kok dalam keadaan ruwet tok. Sadar ini kangen pangeran. At-taqwa babud dzikr. Tiang lek wis takwa dzikir. Akhirnya dzikirnya dinikmati. Karena memang ingin dekat sama Allah. Dzikirnya dinikmati. Akhirnya wadzikru babul kasfi. Akhirnya dzikir itu akan menjadi pintu tersingkapnya tabir-tabir dunia. Jenengan pun masuk dalam nikmatnya dzikir, berarti jenengan masuk dalam nikmatnya rohani. Ketika masuk dalam nikmatnya rohani, maka yang ada di lingkungan ini sudah bisa tembus semuanya. Karena sudah masuk dalam dunia rohani, tidak jasmani. Maka inilah yang akhirnya disebut dengan mukasyafah atau ma'rifat. Dibuka sama Allah. Jadi syarat orang yang bisa seperti ini, itu ya harus betul ada modal takwa, terus dzikir sama Allah. Baru sama Allah kalau dzikir jenengan itu dilakukan dengan ikhlas dan dinikmati, sama Allah jenengan akan dimasukkan dalam dunia rohani. Ketika masuk dalam dunia rohani, akan kelihatan mukasyafah, kelihatan semuanya. Jadi contoh, Kanjeng Nabi pernah sholat. Ketika sholat, ana makmum si guyon. Sopi tidak dilurus loh. Dari Kanjeng Nabi, ayo dilurus loh. Kanjeng Nabi menghadap ke depan. Kanjeng Nabi ngerti emburi kok sopi sih tidak dilurus loh, tidak dirapet loh. Ayo dilurus dirapet loh. Gawe Kanjeng Nabi, aku akan menghadap pengaruh roh aku akan ngopus emburi. Karena basirohnya Kanjeng Nabi. Itu apa? Mukasyafah, ma'rifah. Allah. Terus contoh lagi, Sayyidina Utsman bin Affan. Wonten tiyang sowan ke Sayyidina Utsman bin Affan. Tiang niki kate sowan nang Utsman bin Affan nang tengah dalan delok cewek. Akhirnya ketika sowan, orang mikir, Umar delok cewek ini mikir-mikir cewek ini. Ketika nyampe ke Utsman bin Affan, ya, wa fi aini atharuz zina. Meripatmu ono kasih. Padahal Utsman bin Affan itu sebenarnya pasti tidak tahu kejadian, tapi dibuka sama Allah. Wa fi aini atharuz zina. Utsman bin Affan. Akhirnya ditakok nabi wongi, napa niki wonten wahyu anyar sausi kanjeng Nabi? Enggak. Ini firasatul mukmin. Ini adalah dari Allah. Niku lek wong dikirim pun. Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab lebih hebat malah. Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa. Nah, apa di antara ini? Ngutus pasukan untuk keluar. Moro-moro Sayyidina Umar bakat pasukan. Perang. Nah, ketika harus berangkat nyampe ke tempat tujuan sing katidian ini. Sayyidina Umar ini desone khutbah mimbar. Tepak khutbah dari Sayyidina Utsman dawuh, hati-hati. Ono serangan. Kudu kaget ya Sayyidina Umar ngomong bisa apa. Ternyata wong-wong si budal niku, wong sing ono serangan, krungu suarane Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kayak apa-apa. Oh, niku mukasyafah. Niku lek wong pun napa niku jenenge atine bersih, saged yang seperti itu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ali bin Abi Thalib niku, wah, Masya Allah terkenal masalah mukasyafah. Sampai
napa nyuwun tulung nang pangeran pengin semerep ya apa keadaane Sayyidina Umar ketika ditakoni malaikat mungkar nakir. Sayyidina Ali ku penasaran. Sayyidina Umar niku kan teng dunya ini kan keras. Dari Sayyidina Umar. Kan dari Sayyidina Umar, jangan kau pernah menghina orang yang pernah jahat. Karena orang yang di hadapanmu ini adalah orang yang pernah mau membunuh Rasulullah. Dari Sayyidina Umar. Dan ketika aku masuk Islam, maka aku akan membunuh seorang yang menentang Rasulullah. Sayyidina Umar. Waras kan itu. Sayyidina Ali itu penasaran. Iki wong keras iki piye? Kelihatan ngomongkan nakir kira-kira si iso keras benda. Akhirnya dulu buka syafat tenan diiji nih kali pengiran. Sayyidina Ali ini weruh kejadiannya Sayyidina Umar ke kuburan diparani mungkar nakir. Itu diparani. Berapa kejadian parani mungkar nakir tak kon maruk buka. Dia jadi seruan kamu gak ngerti tak aku sapa. Aku iki koncone, aku iki sahabat Nabi Muhammad. Masa ditakoni ya. Akhirnya mungkar nakir iki balik matur itu si Allah piye ya wis terus wae. Maksudnya dilulus kok. Dari Sayyidina Ali wah wong hebat tenan iki. Nang dunya keras sampai nang kuburan ya keras. Niki mukasyafah yang seperti ini. Ya. Allah. Jadi dari Imam Ghazali itu pernah khalwah 10 tahun. Khalwah itu 10 tahun. Sudah Imam Ghazali itu seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat hebat sekali, alim, pendapatnya luar biasa sampai julukannya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya dalil wong Islam. Jadi lo ono wong kate cara kasarane ngericuhi Islam, temono Imam Ghazali mesti tidak berkutik. Imam Ghazali itu dalil akli, dalil naklinya itu luar biasa. Ini karangan kitab Imam Ghazali itu luar biasa. Imam Ghazali pernah mengalami kejayaan di dalam bidang fikih sehingga beliau ini jadi qadhi, jadi menteri agama juga. Terus tenar. Mantap mari tenar, beliau ini ingin masuk ke dunia sufi, terus menghilangkan ketenaran. Pamit nebujuni, dik aku kate haji. Mari haji aku tak jenenge khalwah. Lek sampean sabar entenono aku, lek gak sabar dunya iki wis apa nih. Lek gak sabar sampean tak obat, lek sabar sampean yo meneng kene entenono dunya iki mah. Mau ngujar sok. Tenang berangkat, wangsul dugi haji, mboten wangsul mah 10 tahun mabuja. Menghilangkan ketenarannya. Jadi macam khalwah, tempi. Sampai Imam Ghazali itu sering menghadiri majelis-majelis pengajian. Kalau pengajian, cara kalau ngaji Imam Ghazali tau. Kalau nyebut mah, bawa nih. Saya ngaji nyebut mah, Imam Ghazali dawuh ini. Padahal Imam Ghazali orang ada guru. Wong podo tidak ngerti tentang Imam Ghazali karena beliau sudah kumul, sudah menghilangkan ketenaran. Tapi harus disebut nasuhi Imam Ghazali ngali, turun kecelek. Dalam proses yang seperti itu Imam Ghazali akhirnya mengetahui sampai mengalami mukasyafah. Jadi bisa melihat sesuatu yang sulit untuk dibicarakan kata Imam Ghazali. Iso delok bentuk malaikat, iso delok alam malakut, alam langit ya Allah. Niku barokah mukasyafah. Kemudian Dawud Imam Ghazali sampai aku yo iso delok para nabi dalam keadaan sadar. Lah uang pingin koyo ngene iki. Nah, Imam Ghazali, ati niku kudu iso konsentrasi nang Gusti Allah. Jadi wong ku iso nyepi konsentrasi nang Gusti Allah. Dengan dasar kayak sudah takwa, kayak maksiat. Akan maksiat terus wirid Allah sampai akhirnya wirid itu menyatu Allah pun menyatu. Niki terus Imam Ghazali dibuka takbir itu
bab mukasyafah. Sorroh ya alam langit niku, kerajaan langit. Ya napa semerep napa niku jenenge para nabi, roh-rohe para nabi. Nggih, semerep napa para malaikat. Kelebihan-kelebihan lek pun hati ini bersih. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, niki mimpi Kanjeng Nabi, lek mimpi Kanjeng Nabi, wong-wong sepakat. Ulama sepakat. Mungkin karena dari Kanjeng Nabi man ro'ani fi mana faqat ro'ani. Sapa wonge delok aku wa mimpi aku berarti ya tenanan. Tenan. Mboten wonten beda pendapat lek masalah mimpi. Ulama sepakat lek mimpi itu saged. Jadi lek ana wong weruh aku nang mimpi ya berarti piye tenanan lho. Sebabnya apa? Sebab setan ini ndak sing iso nyerupani Kanjeng Nabi. Setan itu kan makhluk yang diberi napa niku jenenge kekuatan, kemampuan untuk bisa berubah bentuk sesuai yang diinginkan. Misal war-waro setan membo-membo nyerupani Pak Toha misal mawon. Upamane. Itu mungkin mawon. Ini sing teko niku duduk Pak Toha tapi setannya mungkin. Itu setan jadi kemampuan. Maunya mimpi. Jenengan mimpi nopo mimpi Pak Toha misal mungkin mawon setan atau mimpi ketemu Syekh sopo iku ngono nglakoni maksiat mungkin aja. Tapi lek mimpi Kanjeng Nabi mesti Kanjeng Nabi. Mesti Kanjeng Nabi. Nah, tapi syarat mimpi Kanjeng Nabi iki artinya kudu bersih. Nah, cara akal gitu. Jenengan mboten pernah angen-angen Kanjeng Nabi kok yo mimpi Kanjeng Nabi kan aneh. Jenengan rata-rata mimpi itu kan sesuatu yang diangen. Jenengan sudah angen-angen duren. Mimpi ini metu duren. Ya sudah, aku mimpi duren cepat wono. Lah sing diangen-angen napa niku bakso, ya metune bakso. Omane wetenge luwe ya tambah wis. Niku mimpi mangan banget. Niku mimpi niku. Lah sakniki ndak pernah kangen-kangen Kanjeng Nabi kok mimpi Kanjeng Nabi. Itu secara akal ya mustahil. Makanya kita lek pengin mimpi Kanjeng Nabi kudu sambung norian dengan Kanjeng Nabi. Nyambung riyen. Rasanya kalau nanti diijazahi kali salah satu dari kiai. Tapi ampun, lek pengin mimpi Kanjeng Nabi apa lek kate film kon istiqomah wiritan selawat ping 10.000. Mampu lagi. Salawat 10.000. Salawat. Saya mawon wis keju. 10.000. Ayo wonten ijazah kalau kali Samsul. Tidak ingin mimpi Kanjeng Nabi lek kate film kon wiritan 10.000 selawat. Insyaallah gampang ketemu Kanjeng. Tapi tiang itu lah biasa. Sidik. Kayaknya kita bayang oleh 10.000 itu mungkin petang jam gak mari. Mungkin ya, mungkin ya. Serong jam lah tanda itu. Mungkin. Tapi tiang lah pun biasa nih bos. Pun biasa loh. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah cerita penjenengan, pengarang kitab Salam Taufik, niku wiritane bendinten. Istighfar selawewu, sholawat selawewu, la ilaha illallah selawewu. Iku bendinten. Ini kan secara akal kok waktu teman 25.000. Tapi tiang niku lek wis cedhek karo pangeran, kayak waktu barokah. Imam Syafi'i mawon sak rakaat iso hatam Quran. Karena waktu ini dibarokah kalian. Napa? Pangeran lek wong sayang, jadi sayang kali pangeran. Maka pangeran itu pingin wong iki ganjaran. Akhirnya kayak kesempatan yo apa waktune sithik iso barokah. Dari Imam Syafi'i sakit yang rakaat sampai bulan Ramadan itu kata Quran. Itu secara akal enggak menutup. Sedino siang iso apal hatam swida. Itu di luar sholat. Di luar sholat iso hatam swida. Dalune iso hatam swida. Itu Imam Syafi'i.
Kita ini kan nggak mikir akeh, karena ya nggak ngelakoni. Coba dicoba, wiritan sholawat 100 mawon itu nggak angel, tidak biasa. 100 mawon itu angel, jadi 100 muter tasbih paling 5 menit. Itu angel. Tapi nggak biasa ya, abot. Ceblok oleh selawe, ceblok tapi ini. Tapi lah didasari seneng. Cenderung itu. Kita nih wiritan kok kepepet utang, ini biasanya nggak ngantuk. Didasari seneng. Orang mau tujuan. Tidak kepepet dan tujuan. Lah itu senggarai ngantuk akhirnya. Jenengan kerja dibelani sampai lembur bareng kan orang tujuannya jelas. Ngoten. Wes mau apa jenenge? Umpamane panen duren, panen nopo atau sampai dalu mbok. Suyang. Kok jelas tujuannya? Lah, wiritan itu dianggap tidak jelas tujuannya sehingga ya ngantuk aja. Ngantuk. Makanya monggo kita ini dilatih sedikit demi sedikit bahwa zikir itu dianggap penting. Jangan sampai zikir itu dianggap sesuatu yang tidak penting, bahaya. Iling pangeran itu penting. Dia meneng-meneng lah, Pak Manajengan ngopi, di astagfirullah, sadar ada sempat. Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Dia meneng-meneng, dia kan sakit mah, isu dia mau menikmati kopi, dia rokokan, mana? Astagfirullah. Kanggo nyedek nono pangeran. Lah, mimpi Kanjeng Nabi niku nggih harus didasari cinta sing kuat ke Kanjeng Nabi baru. Lah makanya kalau terangkan temen iki, lek wong niku wis tau mimpi Kanjeng Nabi, itu insya Allah nanti diberi kesempatan untuk ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar. Allah. Imam Suyuti radhiyallahu anhu niku pernah, beliau ini kan ada karangan kitab hadis, dan kitab hadis ini menurut sebagian orang akeh hadis dhaif, hadis yang lemah. Akhirnya diprotes Imam Suyuti. Oh, karang kitab hadis yang lemah. Imam Suyuti mireng omongannya masuk protes. Iya dari Imam Suyuti. Wong-wong sing gak percaya oleh hadis iku sopi. Ayo, melak. Nang omah tak temono Kanjeng Nabi. Terus Imam Suyuti tak temono Kanjeng Nabi, tak ono dhewe karo Kanjeng Nabi. Kira-kira iki hadis sopi enggak. Oh, begini. Imam Suyuti Masya Allah. Hebat dikatus ngoten niku. Jadi ulama-ulama niku mun ati ini bersih, maka yang masuk itu dari dunia rohani. Kita ini kan perkara dianggap enak, mangan. Kita ini enak ini mangan, terus film, delok TV, delok HP, susah. Ini kan kita itu di situ makom. Dikir kan dianggap panas, itu dianggap enak. Padahal wong sing ahli zikir justru itu. Napa zikir itu lebih nikmat daripada yang lain. Sampai sebagian tiang, sebagian ulama, ini kulek zikir, serang nikmati, maksudnya sampai metu sperma, sampai koyok ngerasa non nikmati hubungan suami istri, serang nikmati zikir. Ini kuat, kiai-kiai sing makom ini kuat. Serang nikmati zikir. Tutup krono ada sentuhan fisik boten. Krono nikmati zikir, tidak sadar sampai nikmati koyo ngoten. Allah. Kita belum sadar. Subhanallah panas wis keringatan iki. Oh, kalau telu itu lho. Karena nggak iso nikmati. Allah. Makanya ulama-ulama niku biasa sebagian ulama milih napa maam seketi. Milih maam seketi. Wis maam ge syarat urip. Betul.
Nah, kita kan buat makam itu menjadi tujuan utama. Nah, beliau makam hanya kayak syarat urip. Syarat urip. Urip itu tujuan kenapa? Ibadah Gusti Allah. Asli ngoten. Allah. Makanya monggo di tingkat zikir. Wis walaupun kita niki boten sampai pada tingkatan muka syafa, boten sampai tingkatan kebuka hati ini. Sandake wonten kepinginan ati niku cedhekake pengen. Iki sebagai diganjar. Hingga mengatakan wal kasfu babul fauzil akbar, bahwa muka syafa itu adalah pintu menuju keberuntungan atau kesuksesan besar. Apa? Biliko itu yang dinanti-nanti. Tiap yang sing alim-alim, sing wali-wali, dalam pandangan hidupnya apa sih? Ingin ketemu pangeran. Ingin ketemu pangeran. Krono iso ngerasa akan nikmati napa ki dadi hambane pangeran. Rasa nikmati ya apa dadi makhluk pangeran. Nah, kita ini kan kadang-kadang koyok pegel pangeran. Oh, pangeran sih aku sholat tuh tambah larang. Karena tidak bisa nikmati ibadah ini pangeran. Karena tidak bisa nikmati dadi makhluk pangeran. Iku sih gak sholat, sing malah mlebu agama liya kok malah jadi lancar. Aku sendiri iki malah betul. Kalian kepengen kadang-kadang. Karena tidak bisa menikmati. Nih. Makanya mau kita latih. Kita tingkatkan kualitas rohani kita. Ya apa? Gitu uang. Toto kepinginan cedek kan ya. Terus ditambahin dikir-dikir semua. Dengan ya sholat wajib. Sholat itu wajib. Harus wong pingin cedek pangeran butuh sholat. Itu sangat. Sampai tiang itu. Sampai tiang wonten wal. Serang iso ngerasa non nikmati sholat. Ketika mau dicabut nyawa nih, Alex matur tuh pangeran. Gusti, pulang pejat. Tapi syaratnya tunggal. Pulang ke kuburan sakit sholat. Pulang dengan paling kesempatan sakit sholat pulang ke kuburan. Lanteng surga bijik sakit sholat. Serang nikmati ngerasa no sholat. Akhirnya pecah dan di banyak orang tahu. Akhirnya beliau di dalam kuburan itu banyak orang makrifat juga mengetahui beliau melaksanakan sholat. Oh, tadi itu orang sing nikmati sholat. Kita kan buat sholat tapi ngindang mari, ngindang mari. Coro gak wajib 5 waktu jelas gak sholat. Wajib aja bolong-bolong kita. Wong buat sakit bayang. Biar Kanjeng Nabi dikai 50 waktu. Sakit sholat tidak oleh rusuh ya Untuk Kanjeng Nabi sih buruk. Muga mudun golek rusuh. Akhirnya jadi 5 waktu. Golek keringanan akhirnya jadi 5 waktu. Ini kemauan kita ini dulu sangat ngerasa menikmati. Bolong deh. Allah. Omane mesti madem ngene iki. Mesti madem subuh-subuh. Aduh, enak-enak melungker nih. Ketarik napa ngoten iki. Masyaallah selimut itu masyaallah. Apa nih? Napa? Kepepet pekerjaan. Kepepet pekerjaan. Niku rata-rata salat dadi korban. Rata-rata lali. Padahal lek cara dipikir, lagi sekian pengira. Aku udah dikongkon ilim pengiran 5 menit ya. 5 menit tuh salat. Suwian ngunduh durene daripada kepati kan jangan salat 5 menit. Tapi kita itu ya napa iki? Ya proses belajar untuk ke sana. Toro di kakak kita kadang di masalah turu enak nikmat turu ini daripada sholat. Jadi senang turu. Jadi senang nopo. Kadang santri sebagian nikmat
Kebujuk bisa kadang-kadang walaupun santri kebujuk bisa kadang-kadang setan itu masuk ke semua orang. Masuk ke semua orang. Kadang-kadang ngoten. Nikmati sinau. Tapi sholat itu mundur. Kadang-kadang ini kebujuk bisa. Kalau waktu ini kebujuk bisa. Wah, sholat itu sekali 2 menit. Tapi lek santri kan pinter dalil. Oh, 2 menit sih cukup sarokaat. Tapi lek sarokaat, saya ingin termasuk sholat ada tidak kodok. Oleh santri pinter dalil. Cara takoni malaikat saya iso jawab. Tapi mau doa kebujuk, makanya ya semuanya kita semua ini proses belajar. Monggo kita kencengno hati kita untuk pingin nyedek pangeran. Niki tancapno di hati kita. Aku pingin nyedek nang pangeran. Pingin nyedek iki tancapno. Piye carane? Salat lan belajar zikir. Allah. Zikir niku napa kudu madhep kula, boten. Kudu lungguh madhep kula boten. Diterangno teng Al-Qur'an nggih. Apa niku zikir yo dalam keadaan tilem tur miring ngadeg ki monggo. Nggih. Umpamane kali petik kapulogo nggih. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kan ate. Di kapulogo. Kan mungkin monggo daripada ngrasani wong. Hah? Ya rozak dari umumnya. Umpamane betul. Ya rozak. Daripada biasa kan kali rasan kan itu. Mau diri, guyu, gitu. Lah, yo. Saja. Nah, jadi cara dimanfaatkan kali dikit kan. Allah, ini kita nganggur, kadang ngopi. Jangan teng warung kopi, apa dilarang dikir warung kopi, buatan dilarang. Ngomong buat warung kopi, malah perlu warung kopi itu diriti. Nopo, tidak tepok maksiat. Betul. Kalau kan sering warung kopi itu mereka ini jarang warung kopi kali ini. Kalau saya ke Jember sampai warung kopi tiap malam. Di sarungan, di songkokan gitu dikit. Warung kopi, ngoten. Iya, itu akhirnya kenalan silaturahim kali dia. Akhirnya ngomong, akhirnya sampai bilang ngaji. Akhirnya silaturahim beliau. Ngoten. Jadi warung kopi hampir tiap malam. Ngoten kalau. Oh, yang saya beliau pondok jeruk. Jam 10 mantul ngaji tak tinggal jam 11 warung kopi. Iya no. Dia kan ketemu kenalan, ngomong-ngomongan, mantul-mantul di. Dia ngomong kan ngerti dhewe lek songkokan iki ndak mungkin bahas masalah sing ndak mungkin. Sampai kula niku ngomong-ngomongan kali tiyang salah dari tiyang niku sadar khusus tanggal kula niki tutulan alkohol. Bisa tutulan alkohol. Terus wah tak ini Gus. Jadi udah tahun baru mulai itu sakit habis 40 gram. Nih, 1 gram itu sekitar isi 20 botol. Wah, 40 gram berarti pinter. 40 kali 20. Pinter, 800 botol. Nih, 1 botol saya bisa hasil 25.000. Wah, tapi sih jadi masalah kan itu masalah duit. Ini ngerusak pirang uang gak 10 botol. Nah, tahun baru sampai 40 terus kerusak. Ini ngaku piyambak. Ya. Terus repot. Tapi kula mboten ngrasakno tenang Gus. Bikin layar. Lah kok sakit nutup nggih? Kula kuwatir anakku lho Gus. Lha anak sampeyan jadi ke alkohol boten Gus. Biar nombok. Lah anake dilarang lek wong. Tapi akhirnya layar betul. Niku gara-gara baru kae gelem marung kopi. Marung kopi kenalan terus ngono. Ya ndak kena suudon ngono kiai kok suudon kiai kok marung kopi. Ribet kiai ku tujuane ka. Karena kadang pengin nguripi zikir. Terus wonten malih kesunahan untuk nguripi zikir teng tempat sing ndak tau zikir. Termasuk lakoni salat. Contoh gitu. Tegale jenengan. Sing ndak tau zikir iku sunah zikir. Apa zikir salat? Sunnah. Dan itu yang akan menjadi kenangan terbaik jenengan nanti. Ya, contoh apa?
Tanah niki bakal ngomong, Gusti, mboten wonten sing salat teng kula kecuali niki Gusti. Keren. Dan itu termasuk kesunahan, memang tempat sing gak tahu dia sholat, itu didatangi dia sholat. Lalu mendatangkan keberkahan. Oh mana kata babat, awas, nih, aku tuh sholat sih. Ini babat pondok, babat empat, ini sholat sih. Mau tak berbarokah, terus dipikir. Zikir itu tujuannya ngusir jin boten, bikin golek keberkahan, mendatangkan asma Allah untuk mendatangkan rahmat Allah. Nama-nama Allah disebut. Kalau rahmati Allah tak mata, hal-hal yang akan menghalangi itu akan dengan sendirinya. Dan ingat, ngoten. Itu penting. Jadi Tegal jenengan yang jenengan gak ada Tegal, nggih. Monggo, sesuk langsung budal sholat Tegalan. Goreng. Umpamane mau ditakoni, nggih. Pak Mawi mak sholat nang Tebuan, umpamane. Oh mari ngaji aku, ngerti ilmu niku. Dan penting. Kalau pernah teng air terjun Ujalin, nggih, wonten watu gede. Mono rencang kula salat. Tak takon apa kok salat iki? Kula kepingin kan, Ustaz. Watu niki besok saksi kula teng kiamat lek pernah disolati kula. Allah. Kalau ini ceritanya seorang wali, wonten wali ini melampah kali murid. Sampai wali melampah begitu. Mono kiai ini mencolot jual. Gak metu-metu, muridnya bingung. Muridnya bingung, oh kiai ini. Kira-kira mono. Terus tangkap, itu kebun dia ini. Ini jero, untuk apa? Aku pengen sholat. Pengen sholat. Kalau kali kita tahu harus itu sholat. Besok saksi ini, siji ini aku sholat. Wah, jadi membuat kenangan yang terindah. Ngerti? Oh. Monggo mulai sesuk budal ya. Lah salat napa kudu sarungan iki boten pakai suci lambine nggih. Jenengan celonoan nggih kaosan nggih sementing tempatnya suci. Lho Gus mboten nate dipel tanah niku suci kok masalah. Karena bersih mawon. Tanah niku suci selama mboten teleke nggih suci walaupun ndak dipel iki suci. Ini selama mboten teleke selama mboten nate dua pipis iki suci. Salat mawon mriku. Lemean godhong aku wis. Mboten iki penting. Oh, para wali itu ngoten iki. Dadi kangen nang pengen. Dimunculno sifat kangen. Ngoten. Insyaallah bakul bikin lakon insyaallah. Insyaallah. Tambah barokah. Niki sifat kangen kudu dimunculno teng jero ati. Iki akhire pengin salat tempu di mawon. Pengin zikir tempu di mawon. Mboten mustahil lek jenengan sing diiling pangeran ngeten iki akhire saged memiliki kelebihan-kelebihan mengetahui hal-hal sifatnya gaib. Itu betul mustahil. Allah. Nah, sampai keterangan mriki Al-Imam Suyuti Kanjeng Nabi niku dari Imam Suyuti dari beberapa hadis yang ada disimpulkan bahwa Kanjeng Nabi itu sekarang itu hidup juga. Tapi hidupnya mboten teng alam sing nyata ngeten iki. Hanya akan diketahui oleh orang yang ditabir. Jadi hidupnya tengkoy teng alami malaikat. Jadi mboten mustahil ya Kanjeng Nabi saged mriko. Yang pangeran ngersakake nggih. Yang malaikat pangkat kala-kali Kanjeng. Nah, bila malaikat awal saged koyo ngoten dijini ngoten kali Kanjeng Nabi. Makanya kita ini perlu nambahi kangen Kanjeng Nabi. Nggih, pripun carane kangen dengan Kanjeng Nabi? Nggih kita kudu belajar sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Sifat Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi ya napa? Tileme Kanjeng Nabi, salate Kanjeng Nabi. Nggih. Salate Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi ya. Ya apa di antara zikire Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi, aku tiap hari selalu maca istighfar tanda ada 70. Kanjeng Nabi hanya 70 istighfar.
atau kadang 100. Berarti tidak kudu 1000. Terus tir kan jenengan wonten hadis jelas hadis. Terus jenengan ngapa sak tasbih mau. Tir kan jenengan. Lah niku istiqomah masyaallah. Nih, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Niku Kanjeng Nabi sing boten gadah dosa. Sing njaluk sepuro teng pengen. Nah, monggo kepingin cedek nang pangeran asline. Sampai ditakoni kali Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah pernah tanya, Kanjeng Nabi iki lek salat sampai sikile abu. Ketika sikile sampai abu, kita ngerti kali Sayyidah Aisyah. Nabi jenengan iki kan jelas di sepuro dosae. Umpama enggak ada dosa, umpama enggak ada dosa. Masa lalu atau masa depan jelas di sepuro jenengan. Kok jenengan sik salat ae? Iya dawuh Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakur. Apa aku gak oleh dadi hamba sing syukur nang pangeran. Syukur dikai derajat sing koyo ngene, terus aku kangen nang pangeran, ingin muji pangeran terus. Iya, makanya niki sifat dikiri Kanjeng Nabi. Baca istighfar, ya astagfirullah. Terus napa malih sifatnya Kanjeng Nabi masalah wudu. Masalah wudu. Kanjeng Nabi niku lek mantun hajat. Selalu mantun hajat dalam terus wudu. Mantun hajat terus wudu. Niku teng hati sing ngoten. Jadi Kanjeng Nabi mantun behol, mantun api nopo pasti wudu. Kalau wudu niku masyaallah nggih. Faedahe ageng banget. Dan nopo nyucani ati. Lek sering wudu. Garai tenang atine. Jangan bedakno wong sing pateng wudu kali mboten atine. Beda. Jelas beda. Wong sing pateng wudu kali mboten wudu. Padha-padha Islami lho. Napa malih mboten Islam. Jelas beda. Wajahnya itu ada nurnya dengan tidak ada nurnya itu jelas beda. Ngoten. Percaya. Ane wudu. Sesempate jenengan seminimal lah. Wis nanggung kan cara kasarane teko WC, wis cekek banyu gak wudu. Ngoten iki, wudu. Wis teko WC nggo wudu. Niku di antara sifate Kanjeng Nabi. Jenengan. Terus malih sifate Kanjeng Nabi apa? Wonten tamu selalu hormat. Semampune Kanjeng Nabi selalu hormat. Insyaallah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa iman pada Allah maka muliakan tamu. Ya, dimuliakan semampunya. Pokoknya pingin menghormat tamu. Itu di antara sifatnya Kanjeng Nabi. Terus malih sifatnya Kanjeng Nabi napa? Muasyarah bil ma'ruf dengan bojo. Napa? Bergaul sing apik kali bojone. Iki penting. Nggih. Jadi di antara dawuh Kanjeng Nabi khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya dan keluarga. Dan istrine dan anaknya. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Berarti apa? Kanjeng Nabi itu sangat memperhatikan kepentingan keluarga. Jangan sampai istri itu disia-siakan. Jangan sampai anak itu disia-siakan. Jangan sampai kita kemudian bojo sholat gak direkan. Mboten mangan gak direkan. Perlulah ditakon. Bahkan diterangkan tentang kitab nyebut dengan kata-kata yang menyenangkan istri itu sunnah. Misal Pak Mawi Wangsul ini ketemu Ale Garwoni. Sayang, piye kabari? Lho sunnah. Lho, itu penting. Sayang, piye kabari? Ini menyebut dengan sesuatu yang menyenangkan. Celuk cinta, ngomongnya saya. Ini penting. Bukan berarti kita harus nopo warga anu tidak ngereten wedok
lek ngomong kasar, nggih, ngomong kasar, motor-motor gampang gepukan. Iki boten gini. Apa maneh ndak nafkahi. Iki ini tidak oleh. Harus berusaha. Dan kita harus cara kasarane ngeten. Wong wedok niku dari kanjeng. Wong wedok niku tercipta dari tulang yang bengkok. Nah, mesti wong wedok iki secara fitrah. Mesti ana bengkoke. Dalam tingkah itu mesti ana bengkok. Saya setuju. Kadang nek pas saya duwe iku mesti harus diintit. Kene iku wis iku kodrat iki kowe kan. Nek pas kita harus diintit. Kadang tidak dikongkon buka dompet, buka dewi. Ini kan sepatu. Dari itu perlu dieling, tapi lek ngiling no kudu alon-alon. Tapi lek perkara bengkok dilurusno langsung get patah. Lek patah itulah yang namanya perceraian. Makanya ngiling no perlu lempes. Kalau eling dawe Pak Kayat, uang lek pengin bersatu dari Pak Kayat. Iki kudu lemes. Jenengan ndak iso molo panganan lek niki stroke. Iki lho dhewe Pak Kaya. Jadi kudu bersatu. Jadi caranya bapak, ibu, anak perlu kudu bersatu. Maka di situ akan menjemput persatuan dan keuntungan dari Pak Kaya. Jadi caranya Pak Kaya. Jadi apa? Ojo kaku-kakuan. Lek kaku-kakuan tidak terempuk. Akhirnya turunnya mungkur-mungkuran. Kaku-kakuan sing situ turunnya kayaknya situ turun kok enggak karuan. Enggak pernah turun bareng. Kaku-kakuan. Jadi ini penting dilemes. Mana dilemes no. Satu ya. Kita sebagai kepala keluarga iki kudu belajar ngelemes no. Pokoknya bojone rada anu yo ngalahi lah. Ngalahi. Rada anu ngalahi. Untuk napa? Wani bojone rada apa kepengin bakso itu bakso. Pak gak ada duit, mau nopo, ngoten. Dilemesi ojo kakuan. Nih, ngoten dia mosok sekali-kali saulan sepisan ndak tukok bakso kan dia. Sakrep, pokoknya pengen bakso nggih. Pokoknya pengen bakso. Pokoknya jenengan kita, pokoknya jenengan kita harus zuhud. Pokoknya nggih. Kita ini harus ini menghindari enak-enakan dunia. Nggih. Agar bojone pengin bakso dari tukok tenanan jenengan sampai saulan dan tukok blas. Yo mesano, mboten moten carane. Zuhud niku kudu ngerti aturane. Nggih, ya napa kapan iki disetel. Mboten asal kaku-kakuan. Nggih, kaku-kakuan akhirnya jadi koyo wong terus Pak Kaya. Bentar. Harus lemes. Tapi satu, momane jenengan dadi bapak, pinginane yo kudu iso lemes terus. Jadi lemes-lemes bersatu. Harus bersatu sukses. Tadi monggo. Jadi di antara sifat Kanjeng Nabi napa apik nang keluargane. Nang bojone lan anake. Ngoten. Dari Kanjeng Nabi wa ana khair. Dan aku adalah yang paling bagus terhadap keluargaku. Wah, itu dawuh Kanjeng Nabi. Aku paling bagus nang keluarga. Kanjeng Nabi memang betul-betul berikan contoh. Atau yang pernah kula critakno teng jenengan. Kanjeng Nabi kan garwane kathah. Nggih, suatu saat Kanjeng Nabi itu teng dalem Sayyidah Aisyah, gilirane Sayyidah Aisyah. Ini si bojo loro itu ada nih. Tadi kan jadi giliran Sayyidah Aisyah. Mata-mata, salah sekali garwane Kanjeng Nabi ini ngutus napa niku jenenge budaya ngutus pembantune kok ngirim jajan kan. Oh, ya kirim jajan. Kanjeng Nabi tempat niku wonten tamu. Kanjeng Sayyidah Aisyah wonten tamu. Teko. Sayyidah Aisyah ngerti, lek kiriman teko salah siji bojone. Parah nih, kosong. Begini, langsung ditampel Sayyidah Aisyah. Dituang, pecah dirinya nampes kok ini. Tengah tamu. Piye Kanjeng Nabi, napa ngamuk langsung cekel kepat nang ngoten Aisyah. Di kampung iki. Mboten. Nggih. Mboten kosek. Piye jalan Kanjeng Nabi tersenyum dawuh nang tamu iki. Ummukan uyud. Tidak niku, punyaimu lagi cemburu. What ada wae Kanjeng Nabi. Ummukan uyud dan punyaimu lagi cemburu. Allah.
Mari ngono Abu Bakar bapake Sayyidah Aisyah mireng kejadian iki. Isin Abu Bakar selaku bapak. Nggih, selaku bapak isin kok kurang ajar mencor kasarane. Kurang ajar anak kanjeng Nabi bukan sopan. Iki parani kate di. Ketemu kanjeng Nabi ka oleh ya. Ah, jejer. Wong wedok iku. Masya Allah. Lek kita kira-kira nggih jenengan ana tamu, bojo nguwamu pecano piring arep jenengan. Paling lebokno jero kamar torko. Allah. Ana mboten wong iki lho. Jadi melu Kanjeng Nabi itu kehidupannya itu enak. Makanya perlu belajar tentang Kanjeng Nabi. Itu sifat-sifat Kanjeng Nabi. Jadi mboten kemudian sok-sokan apa niku sok-sokan tasawuf, gak gelem dunya akhire bojone pengin klambi anyar, gak ditukokno blas. Ya aja iki perlu nyenengno bojo ya. Seneng. Mamane Muharram. Nggih. Iki dawuh Kanjeng Nabi, dawuh para ulama. Lek wayahe 10 Muharram niku wonten kesunahan tausiatul iyal. Tausiatul iyal menapa? Nyenengno keluarga. Niku gare rezeki lancar. Ngoten. Dadi lek wayahe 10 Muharram, binjing Asyura, niku jenengan bojone biasa dak mangan bakso ya. Tukang bakso. Dak tau tuku sate, tukang sate ngoten. Niku insyaallah gare rezeki lancar. Niku di antara. Noman lawan yo. Niku sunah untuk seperti itu, nyenengno bojo, nyenengno anak. Ngoten. Ndak sok-sokan tasawuf, ndak gelem dunya, bojone ndak ono klambi bleket. Ya ora ngono. Kanjeng Nabi mboten ngajari ngoten. Nah, makanya monggo kita belajar sifat-sifat Kanjeng Nabi, supados kangen dengan Kanjeng Nabi, kangen dengan Gusti Allah. Iki ketotok urip kita. Nah, akhirnya sakit toh kita nanti diparingi kelebihan sakit mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sakit mimpi Kanjeng Nabi. Buku-buku dimanfaat. Al-Fatihah. Allah kita ngetahui. Pertama karena pikir itu akan alangkah baiknya dipun pimpin zikir la ilaha illallah itu. Kalau menurut keterangan 70.000 itu kan bisa menghapus dosa-dosa termasuk orang tua kita. Nah, untuk mencapai 70.000 itu kan ya kesulitan. Mungkin kalau bisa dengan berjamaah itu mungkin dengan berjamaah ini dan harus berapa kali pertemuan mungkin seperti itu. Dan yang kedua kalinya ini kan mau korbanan. Jadi untuk agar tidak lupa mungkin diulang bab masalah korban. Hanya itu. Terima kasih. Kalau mangga ada angan-angan masalah zikir ya monggo kalau mau sepakat mungkin ini jamaah Isya pun kalau ajukan jamaah santri itu jam 7 pun jamaah Isya. Tapi begini kok kita satu ini kan dan juga dari Isya itu biasa kan kita namun tabarok namun tadi berpikir la ilaha illallah 1000 berkata Isya kira-kira ada. Monggo mungkin kalau jam 7 soal Isya mungkin setengah 8 kamu bisa monggo sama Amriti terus kita wirid nopo ada nopo Nyeleng caranya nyeleng lah. wirid nopo sampai lagi La ilaha narian nopo narian monggo pripun nggih jadi sak derenge ngaos Setelah wirid nggih iya ngaji. Jadi wiridnya mungkin paling lama 20 menit mungkin paling lama.
sebagai awal. Monggo. Dari 15 menit itu jadi diawali pikir ya. Itu surat dari Pak Kaya. Mungkin ya seminggu sekali lah kita mungkin opo wirid. Seperti pikir pun. Pikir opo la ilaha illallah. Satu yang berkata nih. Kemudian tiap orang puluh mau kan 2.000. Iya, soal orang puluh kan 2.000 lumayan. La ilaha illallah. Nopo mau lawan narian. Jadi Gihun insya Allah mulai minggu depan nanti diumumkan di dipikir anu pun ngawali mungkin istighfar 100 selawat 100 la ilaha illallah 900 ini kumaha jadi kita awali istighfar astagfirullah 900 tasbih ya ini 5 menit terus sampai terus nopo 300 terus la ilaha illallah 900 Insyaallah. ini ku 3 ini paket size 3 terus masalah fikih kurban kita sudah punya rencana juga nanti insya Allah minggu depan atau minggu depan kita bahas fikih kurban tapi masjid itu juga ingin kalau masjid sini ingin membuat acara sendiri yang di masjid yang akan melibatkan tapi beberapa minggu depan nanti kita mungkin bahas edisi spesial tentang masalah kurban ya nanti kita perbanyak di dialog di diskusinya tanya jawab monggo yang lain monggo monggo. Terkait islah dan band itu gimana caranya? Apa? Islah dan band. Bagi orang yang dengan dua pihak ini sama dia ingin islah dan band itu gimana? Ya, ada 2 orang berseteru, gitu. Supaya 2 orang berseteru ini menjadi baik ini gimana? Ya, yang pasti berarti itu kan memecahkan masalah. Pertama masalah itu jangan diperbesar. Jadi masalah perbedaan itu jangan diperbesar. Karena kalau masalah itu diperbesar, tidak ada selesainya. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, mungkin pertama masalah itu jangan diperbesar. Nomor 2, ya kita harus bisa menyadarkan kedua belah pihak tentang pentingnya untuk rukun. Pentingnya rukun. Kesadaran. Di pulau ini kedatangan tamu. Tinggi. Di cerita di antara masalah bagi musuh-musuhnya terkira putih. Rebutan tanah. Rebutan tanah. Jadi nyon solusi pripun terus. Bahasa itu rebutan lah. Mau tenang. Rebutan ini koyo gak rukun lah. Rebutan. Dibagi sih. Dari di ngukuri yang jelas. Pokoknya titik tujuannya adalah mencari kejelasan. Lalu tujuannya rebutan, berarti kan dapat singalah. Itu boleh bagiannya Dewi, tapi memang ingin berusaha menguasai yang lain nih. Semangat rebutan. Jadi ya memecahkan masalah itu jangan diperbesar masalahnya, ya. Kemudian dicarikan titik temunya, ya. Kemudian ya disadarkan
Memang sulit. Tidak gampang, tidak kabeh wong itu punya bakat untuk bisa menyelesaikan Masalah. Ada nih suami istri yang bertengkar. Ini kan katanya menyatukan itu tidak gampang. Menyatukan tidak gampang. Butuh diketahui masalahnya apa, ini apa. Lah umpamanya ada tujuan titik utama pingin kode damai, Jadi nanti saling sadar terhadap masalahnya masing-masing. Tapi lebih tujuannya saling golek salah. Ini akan kiamat di rumah ini. Saling golek salah. Makanya kalau nanti menasihati kali salah itu dari tiang. Besok aku mulai keluarga, ojo golek bener, ojo rebutan bener, tapi rebutan merasa salah. Kata lagi aja. Tapi lalu mulai pikir lucu ini, rebutan merasa salah, ya satu salah. Agak sepura ini. Kalau sebenarnya aku salah kan repot. Jadi aja. Jadi harus dari titik temu dan berangkat dari jiwa yang tenang. Itu betul gampang mendamaikan masalah keluarga. Makanya, kenapa biasanya tertawa yang orang mengajukan cerai kan ada mediasi. Ada mediasi dulu di muka, di apa keluarga ini, neter nanti cerai. Yang repot kan kalau sudah gelem mediasi. Ini sudah gelem mediasi berarti kan sudah memang bukan mencari perdamaian, tapi mencari perceraian. Nah, itu tidak gelem mediasi. Nah, jadi ya itu harus tahu masalah. Allah teman. Untuk membedakan hal kita dan setan. Sebenarnya setan itu apakah mengerti apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita lakukan? Nafsu itu begini, nafsu itu aplikasi yang ada pada diri kita. Jadi kita ini memang diberi aplikasi alat yang ditaruh di manusia yang tidak dimiliki yang lain. Tidak dimiliki, maksudnya tidak dimiliki kados malaikat, betul ada nafsu kan? Jadi malaikat betul ada nafsu. Nah kita itu punya nafsu. Dan nafsu kita inilah yang antara akhirnya cara kasarnya bainal malaikat pas setan. Jadi uang senang mau wedok itu wajar. Senang mau wedok itu wajar. Tapi kemudian seneng ini itu nafsu gitu nih. Sahabat seneng mau wedok itu nafsu. Kemudian seneng ini kira-kira mengarah nang halal apa haram. Lek mengarah nang haram, perbuatan haram. Berarti jenengan terbawa setan. Nafsu ini terbawa setan. Lek mengarah nang halal, berarti nafsu ini jenengan terbawa ilmu malaikat. Jadi senang wong pingin melakukan hubungan lelaki perempuan. Pingin. Lek mamane akhirnya nglakoni zina, berarti nafsu yang dipengaruhi setan. Lek mari jenengan pingin niat jalur kawin, berarti ini nafsu sing diengkang malaikat. Jadi penentunya syariat. Kuat enggaknya ke syariat. Betul. Jadi syariat inilah yang akan menjadi pembeda di antara kita. Senang mangan, gitu. Nafsu. Kenapa senang mangan? Tapi masalahnya kira-kira mangan sing halal apa sing haram? Lek mangan sing perkara halal berarti ya sing dibimbing malaikat. Mangan sing perkara haram iki dibimbing setan. Nah, nafsu iki lek wis kebiasaan nih, lek kebiasaan dibimbing setan, nuruti setan. Niki walaupun setane ndak ono, nafsune wis terlatih dengan perbuatan setan. Contohnya napa? Jenengan sudah terbiasa terbimbing setan. Nih, saya melu setan. Poso. Poso kan dari setan dibelenggu, dipengkot.
Tapi ngopo sih akeh wong gak poso. Iku dudu salah setane. Tapi nafsu jenengan wis kebiasaan koncoan karo setan. Walaupun setane dipengkot gitu, sifat-sifat setan mesti muncul. Belum. Aduh, kita hadis di mana? Jadi penentunya syariat. Makanya ngaji ini penting. Sepatus ngerti. Contoh nih kok sabdi bahas. Apa istilahnya apa nih? Nirap duren apa nirap? Loro. Nirap duren. Nirap duren golek penghasilan kelawan nirap duren. Kira-kira kita pikir iki nafsu apa itu? Apa nafsu sing dibimbing setan apa enggak? Ikan itu delok syariat. Ngoten. Jelas-jelas umpamane iki. Wong iki gak rido cara ditirap. Jenengan sing golek ae nirap ae. Berarti niki nafsu jenengan sing kegawa setan. Ngoten. Kegawa setan. Tapi lek umpamane napa jenengan pengin duren, akhirnya pengin nirap tapi wong gak rido. Akhirnya jenengan tidak nuruti, tidak nirap. Tapi nafsu jenengan ya kan. Termasuk wis kata permasalahan niku mau. Makanya kudu ngaji. Sepatus ngerti standare aku melu nafsu nurut. Mang wabut, ya abot sekali. Nggih. Oh. Masih wong wedok sisa. Nggih. Masih wong wedok. Iki kira-kira nafsu setan apa ndak iki? Kata sampai ngawasi wong wedok duduk mahrame, misal nggih, wong wedok duduk mahrame jenengan ngerasakno nikmati. Padahal itu bukan halal, tidak halal. Berarti kegawa setan. Makanya wonten kaidah ngeten. Awalun nazar nikmah, wa ba'daha nikmah. Pandangan pertama itu nikmat. Tapi lek diterusno iku dadi petaka. Ya, mbak beda motor perlu wong ayu yo astagfirullah merem. Perlu pertama ndak apa-apa. Lah lek diterusno iki bahaya. Sing diterusno iki bahaya. Ya lek perlu pertama kan refleks nggih. Dengan astagfirullah. Terus pertama. Lah kalau kapanane ketekanan tukang pijet. Nggih saya kapan tukang. Cerita Gus. Kula niki wonten masalah, nopo? Kula pijet lagi laris ane. Tapi masalah nopo? Ya kok ketawa metut saling pijet Gus. Nggih. Tapi kula anu Gus. Lek pijet niku tak pengen nunggu bojone Gus. Lek wonten bojone kula gelem. Terus tak takoni, iya sing bojo. Lek rondo piye? Lah niki sing masalah Gus. Sing masalah niki gitu. Lho, lalu rondo ya lu pijet nang omahe pisan. Piye kok susah kok wis piye gitu. Ditolak iki tonggo. Dan ditolak iki piye gitu. Ini awak ayo ojo wis rondo. Rondo ojo. Ndak pancen potong sikile warung umane. Lek pun pijet-pijet kesel, wah bahaya nggih. Tapi ngomong ngeten. Golek alasan berusaha untuk melegalkan pijetannya ini. Tapi kok mboten sawah, Gus. Mboten gerak sama sekali. Ya kadang iku wayahe nyekel ya kondisi. Kok mari ini kepikiran. Lah ini Gus mari ini kepikiran, Gus. Terus ngomongnya itu mboten iso. Tak bandingno kali bojo kula kok apik sing rondo iki. Wah ruwet gitu. Ini kan jadi makanya perlu pertimbangan syariat. Lo terus beri bagus sosial, cepet-cepetan rondo nawar. Cepet-cepetan rondo bahaya. Gitu, cepet-cepetan rondo tahu. Terus lepok kalau ngejet wong wedok lek darurat baru lek pijet kesel aja dilayan. Darurat lek sikile potong. Misal lara untu gak waras cepet-cepetan migren pas kumat misal ngoten niku terus pas lara kecetit kumat supamane darurat dan ana dukun maneh sing iso. Tapi nek kur pijet kesel aja sampe. Bahaya. Lagi kudu ngerti posisinya. Maka jadi kita standar itu ngaji ben ngertos. Mungkin lek napa dereng paham iki pripun. Sabun nggih.
Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jannata hadaika Muhammad wa tafarruqa min ibadika Muhammad. Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah wa atina khalqan karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbal minna wa barik lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir.